tentang IC ini. Oke, jadi selamat sore teman-teman, terima kasih yang udah datang on time untuk bergabung hari ini bersama Pak ST Kartono ya, kita sangat, mendapat kesempatan yang luar biasa, beliau dari Jogja, jadi, mmm, apa namanya, lumayan tempatnya kita penyebarannya macam-macam ya, yang datang juga dari berbagai tempat, pembicaranya juga, ada yang dari Jogja untuk hari ini. Nanti lebih lanjutnya kita akan, dengar pas, beliau juga akan memaparkan materi. Jadi hari ini udah sesi bulan Juni, untuk writing club yang di bawah, IC, ya. IC itu sendiri komunitas pendidik Indonesia atau Association for International Minded School Educators in Indonesia. Ya menurut saya sendiri ini lumayan spesial karena ditekankannya pendidik, bukan hanya guru yang bertitel guru. Jadi luas gitu ya, baik, orang tua juga mendidik anak-anaknya maupun yang lain yang berkecimpung di dunia pendidikan walaupun tidak secara langsung menjadi guru. Manajemen timnya sendiri terdiri dari berbagai macam latar belakang ya, dari Dokter Kapri sendiri yang sebagai konsultan pendidikan, founder-nya IC, co-founder-nya juga ada dari pengacara, ada dari kepala sekolah, ada guru juga, pemerhati pendidikan, dan maupun orang-orang dari bidang, industri juga. Dan juga seperti kita semua di sini dari macam-macam daerah ya, dari Tangerang, Bali, Jakarta, maupun Bandung. Dan di sini semua secara sukarela mau berkontribusi di komunitas IC ini. Anggotanya IC sendiri sekarang sudah lebih dari 700 anggota tersebar di hampir seluruh ya, provinsi di Indonesia dan dari guru sekolah swasta atau nasional, guru privat, orang tua, pengamat pendidikan, dan juga konsultan pendidikan. Oke, dan IC itu sendiri, Komunitas Pendidik Indonesia, memiliki misi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Dan kita, berkeinginan menjadi komunitas yang berkembang dan memastikan semua anggotanya menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Nah, di sini kita semua nih rekan-rekan yang di Writing Club dan kita berharap rekan-rekan saling mengajak teman-teman lain supaya semakin banyak pendidik yang terus bisa mewariskan ilmunya bagi generasi berikutnya. IC sendiri berdiri di atas 4 pilar, IC, pendidik yang belajar, lifelong learner, pendidik yang lalu berbagi, berbagi untuk menginspirasi dan menulis, ya. Karena kita terus menginspirasi, kalau nggak ditinggalkan warisannya itu sayang ya, biar bisa mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Nah, ini kegiatan IC yang ke belakang dari, masing-masing pilarnya. Dalam pilar lifelong learner, kita ada online workshop berkolaborasi dengan PSSDM dari 2020-2021. Lalu untuk pendidik yang berbagi ini ada sharing for community bersama IC, Indonesia Creative Education Institute, mengadakan bincang edukasi dengan topik-topik yang sangat amat menarik. Lalu pendidik menginspirasi kita juga ada namanya Inspiration. Jadi, menginspirasi untuk membuahkan aksi ya. Jadi, nggak cuman, apa namanya, kasih semangat, tapi juga bisa, membakar pendengarnya juga mungkin untuk melakukan sesuatu di komunitasnya masing-masing. Dan ini beberapa kegiatan kita dari tahun ini, dari Januari, dengan berbagai macam, pembicara juga, ya. Dan ini yang kita berada di sini, IC Writing Club, diawali dengan workshop bersama, rekan kita, blogger yang terkemuka, Om J, bersama rekan-rekan juga, sudah ada 10 sesi waktu tahun 2020, dan dari itu dibuahkan juga ada, Writing Club Management Team ya, ada saya sendiri, ada Mbak Ismi, Mbak Rita, dan juga Mbak Dahlia. Nah, melalui, Writing Club ini kita mulai mengadakan rutin setiap bulannya, ya seperti webinar atau workshop ini mulai dari Oktober, dari Prof. Eko, ada Mbak Leoni, Mas Brilian, dari Januari ini ada Mas Matahari Timur, David Mulyadi, Pak Jimmy Saputra, Mbak Debbie, Mas Edi Zek, dan bulan ini kita bersama Pak ST Kartono. Jadi dari setiap bulan ini kita belajar macam-macam dari berbagai pembicara dalam, berkenaan di bidang menulis ini ya, baik dari guru ataupun dari, background lainnya. Nah, kalau yang melihat, waduh kegiatan IC ini luar biasa banget nih dan nggak mau ketinggalan dan pastinya harus daftar jadi member dan karena jadi member itu gratis dan terus akan mendapatkan update dari acara-acara IC. Bahkan untuk acara-acara yang mungkin berbayar ada tarif khusus untuk member. Jadi harus banget, join IC ini supaya
bisa lebih network-nya luas untuk mengenal pendidik dari berbagai macam bidang. Bisa terus follow juga di social media IC, ada Instagram, Facebook, YouTube, maupun Spotify, karena kita juga ada podcast dari IC ini sendiri. Oke, ya, dan seperti biasa karena kita acara tiap bulan, jadi saya mau ngingetin untuk bulan Juli, kita akan mendengarkan pembicara dari Kang Dadan, ya, seorang guru di Bandung, dan dia ini akan membicarakan tentang mengupas tuntas strategi menulis buku antologi dan buku solo. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita semua bisa ikuti bulan depan, tetap setiap Rabu jam 6.30 sore. Oke. Lalu untuk acara Inspiration yang akan datang, akan ada hari Jumat ini, lusa, yang ini, apa namanya, isu yang tadi juga saya sempat tanyakan ya, karena persiapan masuk sekolah ini udah mau berencana tatap muka, jadi apa aja nih strategi yang sekarang kita perlu pikirkan ya, apalagi kita udah setahun ya tadi Pak Kartono nggak ketemu guru-gurunya, pasti sedikit berbeda nih dinamika antara guru dan murid. Jadi Kepala Sekolah SPK Cita Buana, Ibu Dewi Lukitasari bersama Head of School SMA Harapan Bangsa, Ibu Melani akan mengupas strategi apa aja yang penting untuk masuk sekolah tahun ajaran. Jadi jangan ketinggalan 2 acara yang akan datang dari Writing Club next month sama dari Inspiration lusa ini. Oke, ya masih ada lagi nih. Buku kurikulum ngumpet sudah terbit, bahkan teman-teman di sini banyak yang sudah memegang bukunya ya, sudah di tempat masing-masing. Jangan khawatir kalau yang masih mau pesen, misalnya teman-teman gurunya lihat, "Waduh, bukunya keren banget," ya pasti kita bisa kasih tahu juga masih bisa pesan, ya karena udah nggak pre-order, maksudnya udah nggak early bird lagi, jadi harganya sudah harga normal ya. Tapi tetap ini sangat value-nya sangat tinggi ya, udah berwarna semua, full color, terus dari kisah 19 pendidik, dan ini interaktif antara pembaca dan juga bukunya nggak hanya dibaca, tapi kita juga bisa diajak untuk evaluasi dan berefleksi. Jadi sangat penting bagi kita juga dalam menjadi pendidik ya, belajar juga dari buku ini, dari kisah-kisah banyak teman-teman pendidik yang lain. Jadi bisa di-order di ini bit.ly, order buku kurikulum ngumpet ya, untuk buku kurikulum ngumpet ini. Oke, ini satu lagi sebelum kita menyerahkan ke Pak ST Kartono, akan ada lagi lomba membuat video mengajar untuk Hari Guru ya, November, masih lama. Jadi lomba ini sedikit unik karena akan dibuatnya itu beberapa periode pengumpulan ya. Dan kali ini biaya registrasinya untuk member 50.000 dan bisa mengumpulkan banyak video ya. Tapi ini ada masa pengumpulannya dibuat bergelombang. Untuk bulan Juni ini untuk tingkat SMA, SMK, ditunggu videonya sampai 25 Juni ya. Bisa mengumpulkan lebih dari 1 video. Lalu nanti SMP, SD, PAUD, dan sampai Oktober kursus yang lain, dan penilaiannya pun akan per level dan per mata pelajaran. Jadi sekali lagi kesempatan menangnya lebih banyak. Jadi harus ikut dan ajak teman-temannya untuk join lomba membuat video ini. Karena selain kita juga apa namanya memang seorang guru jadi mengajar, dan ini juga bisa jadi dilihat lagi oleh murid-murid kita online, bahkan dari orang-orang lain yang bukan murid kita. Jadi apa-apa yang kita ajarkan bisa sangat berguna bagi banyak orang. Oke, begitu saja beberapa pengumumannya untuk hari ini. Dan sebelum saya serahkan ke Pak Kartono, sedikit perkenalan ya untuk Pak Kartono ini, untuk pembicara hari ini. Pak Kartono ini guru di SMA Kolose de Brito, Jogja sejak 91, sudah mau 30 tahun ya Pak. Lalu beliau menyelesaikan program studi linguistik terapan pasca sarjana S2 di UNY, di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010, lalu kesarjanaan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Sanata Dharma di 93. Juga kolumnis pendidikan dan telah mengorankan lebih dari 550 artikel di berbagai macam media cetak. Dan buku-bukunya juga yang terbaru, Sekolah Impian Anak-anak Kita, baru saja terbit 2 tahun lalu. Jadi nggak usah berlama-lama nih, kita langsung aja dengar dari Pak Kartono. Saya persilakan buat share screen juga Pak Kartono. Terima kasih Mbak Dia, Ibu Krapri yang saya hormati, dan rekan-rekan pendidik yang saya cintai, selamat malam. Malam. Iya, saya baru saja
setengah jam yang lalu tiba di rumah karena saya juga mengampu untuk para calon guru PGSD di Sanata Dharma. Hari ini hari yang panjang dari pagi hingga jelang pagi lagi. Ya, rekan-rekan pendidik yang saya cintai, saya selalu menyebut dan menulis sebagai guru, dan kalau teman-teman membuka Google, ST Kartono, kurang-kurangnya hari ini tadi saya menemukan 245.000 nama itu dalam waktu 0,58 detik. Itu yang disebut dengan jejak digital ya di zaman kini. Maka mau cari ST Kartono, maka Mbak Dia dulu misalnya tanya, fotonya apa? Buka saja Google, cari fotonya banyak, pilih yang paling ganteng. Nah, biasa begitu. Jangan yang paling kuno. Itulah mudahnya di situ, Nah, mengapa saya secara khusus menyebut diri sebagai kolumnis? Saya masih ingat novelis Romo Mangunwijoyo itu menyebut, jangan menyebut diri kolumnis kalau Anda dalam 1 bulan saja tidak ada 2-3 tulisan Anda naik di koran. Itu artinya hanya disebut pernah menulis, sok-sok menulis, kadang menulis. Maka menulis itu butuh irama, butuh kekerapan yang memang harus dihidupi. Maka kalau orang menyebut menulis, bagi saya sebagai guru yang menulis itu menjadi sebuah passion, maka di dalam kata passion itu, kata dasarnya pasio itu penderitaan. Jadi tidak ada yang namanya kesenangan, passion tanpa penderitaan. Harus bertekun menulis. Dan ini yang saya tekuni. Saya tekuni sejak lama sebagai seorang guru yang menulis. Maka saya ingin pamer dulu, ini yang mutakhir November, tulisan saya November pada Hari Guru, menjadi guru yang gembira di KR, diganjar oleh Kemdikbud pada 24 September 2020 sebagai pemenang pertama nasional ini. Sebagai opini terbaik untuk kategori guru, menjadi guru yang gembira. Wow, hanya 600 kata, tetapi itu yang saya tuliskan, lalu Kementerian Pendidikan mengganjar itu sebagai pemuncak untuk tahun kemarin. Saya jarang mengikuti lomba, tetapi kemarin mengikuti lomba, lalu ya syukurlah dihargai. Maka saya menyebut, ya ini mahkota perjalanan panjang saya sebagai guru yang menulis, mencoba menulis. Piagam ini menjadi mahkota, lalu saya diledek oleh teman-teman sekretariat Kemdikbud. Kalau begitu hadiah transfernya tidak penting, Pak. Piagamnya saja. Belum titik itu. Piagamnya adalah mahkota, lalu transfernya adalah mutiaranya. Itu mutiara di mahkota. Mantap. Ini saya ingin pamer, maka kalau saya menekuni seperti ini, hari ini saya lebih banyak berbagi, saya tidak berbagi, tapi dalam satu format yang kita berlatih bersama-sama. Coba kalau kita melihat teks seperti ini. Ada sepak bola ria, gambar nomor 1, 2, 3, 4. Ada yang berkenan mengkalimatkan satu paragraf saja, membuat satu paragraf di nomor 1, gambar nomor 1, barangkali, silahkan. Silakan teman-teman yang mau aktif mencoba. Satu paragraf itu 3 kalimat saja. Jadi kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Silakan. Saya ini lihat ada teman saya Pak Daniel dari Batam ini, guru musik. Ya, guru musik, tapi kalau lagi cerita juga asik ya. Pak Daniel, silakan. Kemudian ada Bu Rita dari Bali, boleh dicoba juga nih Bu Rita. Atau Bu Lulu Lutifa, monggo. Sekarang dilisankan saja, tidak usah ditulis. Silakan. Langsung di unmute aja boleh. Oke, silakan. Mr. G mungkin, ya Mr. G. Ayo Mr. G. Saya coba Pak Kartono. Silakan. Oke, Bu Dahlia, silakan. Bu Dahlia, silakan Bu Dahlia. Itu lucu, itu kayak kartun. Itu sepertinya main bola, terus ada wasit, dia mengeluarkan kartu merah, ada pelanggaran ya. Terus itu lucu, itu pusing tapi ada tanda-tanda. Jadi pemikiran saya mungkin dia pingsan karena pelanggaran lawan dari timnya itu, sehingga wasitnya mengeluarkan kartu peringatan. Karena mungkin itu ya Pak gambarannya. Terima kasih Bu Dahlia. Terima kasih Pak, sama-sama Pak.
Gambar nomor 2, siapa menyambung? Tepuk tangan untuk Bu Dahlia. Yuk, disambung. Oke, Bu siap. Dahlia sudah menyebut. Yuk, nomor 2. Sambung yang lain. Sudah dibuka oleh Bu Dahlia. Gambar nomor 1. Saya sambung boleh, Pak? Bu Kapri, silakan Ibu, monggo. Oke, jadi tidak terima kartu merah yang diterima oleh wasit, langsung memberi bersiul apa itu ya, memanggil gengnya. Baik, terima kasih Bu Kapri. Nomor 3, siapa yang ingin menyambung? Yuk. Mr. G ini nggak keluar-keluar nih suaranya nih, Mr. G. Ayo. Baik Pak, saya akan coba. Kemudian setelah disuit itu supporternya atau gengnya itu datang naik sepeda masuk ke dalam lapangan. Kemudian dengan serta-merta si peserta yang pelanggaran tadi langsung dibawa lari oleh si supporternya tadi. Gitu. Terima kasih Pak. Nomor 3 sudah terjawab. 4, silakan. Pak Supadilah nih. Monggo Pak. Siap. Untuk gambar yang nomor 4, ini di luar kebiasaan ya. Pemain itu kalau kartu merah kan harusnya jalan kaki, tapi ini pakai ojek gitu. Jadi yang membuat pemain yang lain juga keheranan jadinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. 1, 2, 3, 4. Semuanya berpikir bahwa kartu itu kartu merah. Betul. Karena awalnya udah dibilang merah sama Mbak Dahlia, Pak Kartono. Kartu merah. Adakah seandainya Bu Dahlia tidak menyebut kartu merah, ada yang mengeluarkan lembaran ratusan ribu rupiah? Apakah Anda setuju? Ratusan ribu. Kurang. Enggak Pak. Enggak. Mengapa? Enggak setuju. Perlengkapan wasit bukan uang lembaran gitu. Perlengkapan wasit. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini yang jelas ada 4 gambar yang ada dalam imajinasi kita. Ini adalah sepak bola. Judulnya di atas sepak bola ria. Lalu menyebutnya ini sepak bola. Seandainya ada, kalau ini kita sodorkan pada murid kita, dan murid kita menyebut itu wasit mengacungkan selembar uang 100.000, lalu dia memanggil Gojek, lalu keluar mencari obat untuk temannya yang tergeletak, apakah salah? Kita akan memberi ruang yang bebas kepada murid-murid kita. Maka memulai menulis dalam hal ini opini atau esai di media, itu adalah melihat apa yang menjadi objek dan bagaimana menuliskannya. Hanya itu sebenarnya. Tafsir atas objek, interpretasi atas objek. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Atau yang kedua, fakta yang sama, objek yang sama, di dalam imajinasi orang yang berbeda, yang muncul akan berbeda juga. Jadi, kalau toh tadi Bapak Ibu dan teman-teman menyebut ini wasit juga tidak salah. Sudah dibingkai oleh sepak bola ria. Tapi ketika ada orang menulis, dimulai dengan selembar uang 100.000, lalu tadi menyebut Gojek, Bu Kapri, lalu memanggil gengnya untuk membelikan sesuatu, juga tidak salah. Nah, memulai membuka pikiran kita dengan bebas dan berbagai hal yang bisa jadi ada berseliweran di imajinasi kita masing-masing, ya sah-sah saja. Ini satu hal bagaimana memulai tulisan. Opini atau esai ada di tempat yang ini. Saya akan mulai dari sini dulu. Akan kelihatan Bapak Ibu, di mana toh sebenarnya ruang opini itu. Kalau Anda membuka media, koran, kurang-kurangnya yang harian, Kompas itu di halaman 6, itu ada tajuk rencana, ada opini, KR, Tribun, Jawa Pos. Setiap koran yang harian di daerah Anda masing-masing pasti menyediakan kafling yang namanya kafling opini atau esai. Dan itu terbuka untuk siapapun.
Jadi kita akan menempatkan pikiran kita, menempatkan tulisan kita itu di mana? Tempatnya adalah di sini. Ada di halaman 6 kalau Kompas, di KR ada, Suara Merdeka di Jawa Tengah, dan di berbagai provinsi ada Jawa Pos, ada berbagai koran tadi. Artinya keterbacaan pikiran-pikiran kita itu sangat tinggi, setiap hari bisa diikuti oleh siapapun, bahkan kita bisa menghadirkan tanggapan kita terhadap peristiwa yang aktual. Ini contoh tulisan saya yang ada di sebelah kiri. Maka kalau melihat ini, opini itu adalah tanggapan persoalan aktual. Pro atau kontra. Sikap kita terhadap satu masalah. Lalu juga memberitahu dan meyakinkan kepada pihak lain tentang masalah yang dibahas itu. Bahasanya mudah dan untuk umum. Jadi persoalan yang rumit menjadi sederhana, yang sederhana mudah dipahami oleh banyak pihak. Ini guru banget ini. Guru itu kan bahwa persoalan yang sulit menjadi mudah, yang rumit menjadi sederhana. Tapi kalau guru merumit-rumitkan hal yang sederhana, ya harus belajar banyak lagi supaya kita bisa menyederhanakan kepada murid-murid kita. Nah, di kolom opini ini, di rubrik opini ini, kita bisa menghadirkan ini tanggapan, persoalan, pro atau kontra, memberitahu, meyakinkan dengan bahasa yang mudah. Di sebelah kiri ini ada tulisan sertifikasi guru dalam kurung, memang bukan jaminan kinerja ST Kartono, Juni 2020, ini menanggapi tulisan Dirjen GTK, Pak Iwan Syahril. Beliau menuliskan transformasi guru dan pemimpin sekolah di Kompas 2 minggu sebelum ini. Saya mencoba menulis menanggapi, Pak Iwan ini apa ini maksudnya? Seperti ini, yang real terjadi itu apa? Nah, lalu di bagian kanan, kedaulatan rakyat misalnya, menimbang sekolah pilihan. Bulan Juni biasanya banyak atau musim penerimaan siswa baru, apa yang bisa saya hadirkan untuk membantu para orang tua? Milik sekolah itu apa atau pedomannya? Atau sekurang-kurangnya rambu-rambu apa yang mesti mereka tahu? Ya, saya mencoba menuliskan ini. Ini satu contoh. Kafling di koran yang memungkinkan kita menghadirkan tanggapan atas peristiwa yang aktual. Lalu awal ide itu dari mana? Dari penanggalan, pemberitaan, atau pengamatan. Saya menyebut penanggalan, itu ada kalender dalam 1 tahun. Ada berita-berita yang aktual. Ada pengamatan-pengamatan kita. Satu contoh ini. Ini kalender dari membaca. Bapak Ibu, setiap 21 April itu pasti Hari Kartini. Dan itu akan diperingati. Saya jarang menulis untuk Hari Kartini, tapi kemarin saya tergelitik setiap kali Hari Kartini, mengapa yang dibahas emansipasi itu sangat umum. Lalu saya telepon ke perpustakaan, pada pustakawan saya, Mas, saya tolong dicarikan buku-buku tentang Kartini. Baik, Pak. Lalu satu tumbuk itu dalam waktu 15 menit sudah siap, lalu saya datang ke perpustakaan. Saya memilih 2 surat, 2 buku. Satunya surat-surat Kartini ini. Ini sebenarnya versi lain dari Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini terjemahan Sulistianus Tris. Saya baca sampai habis, saya suntuki dari depan sampai belakang. Apa yang saya temukan? Saya tidak ingin menulis hal-hal yang umum, saya ingin cari khusus. Akhirnya saya menemukan ini, Kartini itu juga mendidik laki-laki. Tidak ditulis oleh siapapun. Dan beberapa orang yang menulis di koran yang sama merasa kaget. Wah, lah ini yang dipilih punyanya Pak Kartono, karena angle-nya berbeda. Ini juga mendidik laki-laki. Apa yang tertulis di sana? Saya kutipkan di bagian awal. Semasa kanak-kanak, laki-laki sudah diajar memandang rendah anak perempuan. Bukankah acap kali saya mendengar ibu-ibu mengatakan kepada anak-anaknya yang laki-laki, bila mereka jatuh dan menangis, "Cis, anak laki-laki kok menangis seperti anak perempuan." Itu ternyata Kartini menulis di situ. Saya ambil kutipan itu. Lalu saya kaitkan dengan
Pak Hakim yang mengesahkan pergantian atlet voli dari perempuan menjadi laki-laki, itu kan juga pada akhir sidang menangis lalu. Anda jangan menangis di tempat ini, seperti perempuan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini justru diungkapkan oleh para ibu. Maka sudut pandang laki-laki, cara pandang laki-laki mestinya dimulai dari rumah. Nah, saya sebagai guru yang murid saya laki-laki semua, di SMA Debri itu laki-laki semua, saya tentu harus mendidik mereka bagaimana mereka menghargai perempuan, bahkan ketika kelak mereka harus berkeluarga dan mereka gajinya lebih kecil daripada istrinya, bagaimana mesti harus menghormati itu juga. Ini harus masuk di situ. Saya baca di situ. Ini kalender 21 April, maka 5 hari sebelumnya sudah saya selesaikan. Ini baru kemarin, 31 Mei baru saja. 31 Mei, 1 Juni, tanggal merah, hari lahirnya Pancasila. Bicara Pancasila terlalu umum, banyak yang umum. Saya coba cari lagi, apa tuh yang khas itu. Sekolah Pancasila saya tuliskan sebagai judul. Pancasila tidak cukup hanya dibahas secara verbalistik, tetapi harus konkret dipraktikkan anak-anak kita di sekolah. Ini tulisan saya. Jadi, Kedaulatan Rakyat di halaman depan ini, Sekolah Pancasila. Kompas juga memuat tulisannya Buya Syafi'i Ma'arif, Frans Manyi Suseno. Saya kalau bersaing di sana kali ini pasti akan kalah oleh para guru besar itu. Saya geser saja. Pikiran saya tetap sampai dan ide ini muncul. Sekolah Pancasila. 600 kata lagi. Ini hanya 600 kata. Berdasarkan penanggalan. Ini berdasarkan respon berita tulisan. Mengajarkan bertanggung jawab. Bapak Ibu, apa yang saya respon di sini? Saya membaca ketika Menteri Menteri Perikanan dan Kelautan saat itu tertangkap OTT, operasi tangkap-tangan oleh KPK. Apa yang dikatakan dan terkutip di media? Saya akan bertanggung jawab dan membeberkan apa yang terjadi. Justru yang saya bahas adalah kata bertanggung jawab. Post factum selalu saya akan bertanggung jawab. Nah, saya bahas di situ post factum dan belajar di kelas. Orang menyebut bertanggung jawab ketika peristiwa sudah terjadi. Tanggung jawab itu mestinya dimulai dari sejak pikiran. Tahu bahwa mengambil bukan haknya, mengambil dana anggaran yang seharusnya tidak untuk pribadi, itu sudah tidak tanggung jawab. Mengapa? Itu masuk. Lalu saya kaitkan dengan bagaimana pendidikan di sekolah. Saya justru memberi ilustrasi untuk murid-murid saya yang laki-laki. Laki-laki, lalu saya katakan, lalu saya tuliskan di sana juga. Coba bayangkan ketika Anda berpacaran, lalu pacar Anda mengalami kehamilan. Anda mengatakan, saya akan bertanggung jawab. Begitu Anda mengatakan, saya bertanggung jawab, akan bertanggung jawab, persis di situ Anda tidak bertanggung jawab. Karena ketika Anda bertindak melebihi batas yang seharusnya tidak Anda lakukan, Anda sudah tidak bertanggung jawab. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab di belakangnya? Maka mulai dari pikiran itu mesti harus ditunjukkan tanggung jawab. 600 kata lagi. Menyimpulkan dan memahami. Sederhana, kecil-kecil ini. Pesawat jatuh sejak tahun 45, lalu koran menyebut 104 kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia, dan korban tewasnya sebanyak 2.301. Terbanyak di Asia di urutan ke-8. Sejak tahun 45 sampai sekarang 104 kecelakaan. Berarti 75 tahun 104 kecelakaan. Berarti setiap tahun ada 1 kecelakaan. Ini cara menyimpulkan yang salah, cara menyimpulkan yang bias. Mestinya hitung berapa jumlah penerbangan pesawat take off itu ada berapa. Nah, dari cara menyimpulkan ini saya sampaikan di kelas, lalu saya tuliskan supaya tidak bicara tentang hoax, tentang berita palsu. Tadi tentang sertifikasi guru sudah saya sebutkan. Pengamatan gedung sekolah tua lebih manusiawi di Kompas 1 halaman dengan foto-fotonya.
ketika ada gedung-gedung sekolah yang masih bagus, yang angkatan tahun 45, justru langit-langitnya tinggi, jendela-jendela ukurannya tinggi, dan membuat nyaman yang ada di dalam. Tetapi sekarang mengapa kelas-kelas begitu pendek, kenapa langit-langit rendah? Artinya, sekolah zaman dulu dihitung untuk kenyamanan murid belajar, bukan sekedar praktis dan ringkasnya ruang. Satu halaman sendiri ini, Kompas ini. Nah, kalau tadi saya membalik dari atas, menuliskan itu semua, apa dua modal kita? Bapak Ibu memulai menulis itu tadi, ruangan sudah disediakan oleh koran. Siapapun bisa masuk. Bahkan ketika Anda mau menyuarakan hal-hal yang konkret di sekolah, di dalam pendidikan, kita bisa lakukan itu. Dua modal yang kita miliki adalah satu hard skill, kosakata, dan teknik menulis. Tapi yang paling banyak biasanya kosakata. Maka dalam banyak saran kadang saya maaf ketika mengatakan, Pak, mengapa saya macet menulis? Karena miskin kosakata. Kalau kosakata Anda cukup, maka menguraikan ide itu biasanya akan sangat bervariasi. Kosakata ini menjadi kunci dalam menulis. Yang kedua adalah soft skill, itu ketekunan, mati raga. Ya, ketekunan ini berkait dengan menata tulisan, menunggu tulisan dimuat. Kita posisinya bukan wartawan, tapi penulis freelance, penulis bebas, yang menyodorkan tulisan kita untuk dimuat. Maka mau tidak mau kita mesti harus mempelajari media-media yang kita masuki, media-media yang ingin kita kirimi. Mati raga, ya kadang ditolak. Kirim, ditolak, kirim, ditolak. Maka daya tahan untuk ditolak itu menjadi hal yang penting. Tapi yang tidak boleh dilupakan, kalau itu lolos, kita punya niat untuk melakukan perubahan. Tulisan-tulisan di koran itu setiap pagi, dan bagi saya tulisan saya pertama kali muncul 93, itu di Kompas. Lalu tahun 2010 itu yang menarik, saya menulis tentang ujian nasional. Hari Senin pagi, headline Kompas menuliskan, ujian nasional tahun ini, judulnya begini, hasil ujian tahun ini hebat. Wah, tulisan seperti itu mengutip pernyataan pejabat dari BSNP ya. Lalu saya hanya menjawab, ini apanya yang hebat? Di sana sini compang-camping. Hari Senin muncul di Kompas, sore saya tulis, Selasa pagi sudah siap, Selasa malam saya dapatkan sebentar, saya kirim, Kamis pagi sudah dimuat, Jumat pagi saya sudah didatangi dari Inspektorat Jenderal Jakarta. Datang ke Jogja membawa surat tegas dari Pak Menteri, menstabilo tulisan-tulisan saya tadi. Ini buktinya mana? Ini buktinya mana? Ini apa yang Anda maksud? Saya katakan buktinya ini, maksud saya ini. Lalu ini di mana buktinya? Buktinya di mana? Lalu saya katakan, ini bukan urusan saya, ini urusan Bapak sebagai Inspektorat Jenderal, silahkan datang ke tempat ini. Anda akan menemukan banyak hal. Nah, satu yang membuat kita merasa berguna dengan tulisan itu tadi, bisa membuat perubahan, menyuarakan yang real di lapangan. Maka tiada henti saya itu menulis lama sampai dengan UN lalu dibatalkan, itu sebenarnya tulisan panjang juga. Saya ikut mewarnai sekurang-kurangnya, sampai saatnya dibatalkan saya merasa ini impian lama yang sudah saya tuliskan. Maka hard skill dan soft skill ini yang mesti terus-menerus kita lakukan. Tahan tidak kita ditolak. Maka kalau kita tidak tahan ditolak, biasanya lalu sekali nulis, ya sudah balik lagi. Dua modal ini coba kita hadirkan untuk mengolah tadi berbagai ide. Ide yang bermacam-macam berseliweran dari sekitar kita tiap hari. Bagaimana menguraikan ide itu? Nah, nanti ada buat outline sederhana, mulai dari yang konkret, ada 3 hal. Masalah, evaluasi, solusi. Nanti saya sebutkan di sini. Ini tanggapan persoalan aktual, memberitahu, memengaruhi, meyakinkan, menerjemahkan masalah rumit dalam bahasa yang dimengerti umum. Ketika kita melihat masalah tadi, masalah itu ya
Pak Menteri, pendapat Pak Dirjen, pengalaman sehari-hari. Apa yang saya ungkapkan? Saya setuju atau tidak? Saya menentang atau tidak? Jadi sebenarnya dua ekstrim itu, menyetujui atau menentang, pro atau kontra. Tetapi tidak selamanya sebuah masalah harus dihadirkan pada pro dan kontra. Saya bisa mengatakan, saya ingin menambahkan, saya ingin menawarkan alternatif, saya ingin mengkritisi cara berpikir itu. Nah, dalam melihat masalah, sekurang-kurangnya ada 6 poin ini, teman-teman. Setuju atau menentang, pro dan kontra. Tapi sisi lain ada menambahkan, melengkapi, tapi juga bisa menawarkan alternatif, mengkritisi. Hanya ada 3 bagian tulisan yang kita masukkan ke Quran. Strukturnya hanya ini kok. Masalah, evaluasi, solusi. Masalah itu sebagai tolakan ide di bagian awal. Evaluasi itu perbandingan terhadap persoalan tersebut yang sudah muncul, ada kasus-kasus, ada data, ada pengalaman konkret, hadirkan di situ untuk membahas itu. Tentu saja, seperti tadi pengalaman didatangi Inspektorat Jenderal, saya mesti harus selalu siap dengan data yang saya miliki, sumber-sumber yang akurat. Saya tidak boleh mengada-ada dan tidak boleh melakukan insinuasi terhadap pihak lain atau merendahkan pihak lain dengan tulisan saya, itu sangat tabu. Maka harus punya niatan baik ketika menuliskan itu. Dan di bagian akhir, bagian ketiga ada solusi. Saya punya penegasan, saya ingin berpihak kepada siapa, saya ingin mendorong ke arah mana penyelesaian masalah ini, itu ada di bagian akhir. Masalah, evaluasi, solusi. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan ini, karena toh ketika Anda menuliskan makalah-makalah yang resmi, yang ilmiah, itu strukturnya juga 3 ini. Masalah, evaluasi, solusi. Bagian pendahuluan, evaluasi di landasan teori dan pembahasan, lalu solusi di bagian akhir. Ini tiga bagian yang mesti kita lihat. Baik. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ada. Oh, silakan, Mbak. Pak Kartono. Ya. Saya tadi melihat ada yang soft skill yang mati raga, maksudnya gimana, Pak? Iya, terima kasih Bu Aam. Ini ya, mati raga. Nah, ini yang istilah yang mau disebut. Mau duduk bertekun ini, apa ya, orang mau saya menyebut memaksa tubuh saya untuk terlibat dengan pikiran saya. Saya punya pikiran bla 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 ide terhadap suatu masalah, tapi saya tidak mau duduk untuk berdiri atau duduk di depan laptop saya, di depan komputer saya untuk mengetik, mencari sumber. Sebenarnya mau duduk ini namanya mati raga, Ibu. Saya mau menyebut mati raga itu mau bersusah-susah, mau melibatkan fisik kita untuk mengolah pikiran-pikiran kita. Nah, kita ketika di depan laptop, acap kali kita tergoda. Begitu sudah mulai online, buka yang lain, sudah lupa. Mau menulis, lupa. Maka menahan diri ketika sudah mulai menulis untuk fokus pada topik yang mau kita bahas, itu bagian dari mati raga. Mau duduk, bersusah-susah, mau bertekun, itu yang saya sebut dengan mati raga. Itu, Ibu. Jadi kayak menghayal untuk menuliskan sesuatu gitu. Ya, duduknya itu sendiri sudah mati raga. Oh, ya. Mau duduk itu sudah mati raga. Orang mau. Ya, saya agak sedikit bingung gitu. Ya. Oh, maaf kalau begitu. Kata mati raga. Raga ini fisik, raga kita, dan kita harus mematikan mau duduk untuk bertekun. Saya mau menyebut itu ya, memaksa diri untuk duduk. Ya. Begitu, Ibu. Yap. Ya. Mbak Dea, apakah ditawarkan untuk teman-teman? Silakan. Ya, masih ada yang mau bertanya. Itu tadi dari Mbak Aam ya, udah pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya dari yang sudah dipaparkan ini? Saya. Silahkan. Halo. Ya. Boleh langsung aja. Mbak Lulu ya. Halo Pak Kartono. Iya. Pak, berarti kalau nulis opini itu agak serem ya Pak ya, soalnya kan mengkritisi gitu ya Pak ya, apalagi kalau misalnya mengkritisi pemerintah gitu.
Kira-kira itu pas tulisan pertama Bapak yang tentang opini itu, tulisan Bapak itu apa sih, Pak? Saya pengen tahu. Tulisan Bapak pertama kali yang tentang opini tentang menulis opini yang berkaitan dengan sekolah, tuh, Pak. Ya, tulisan saya yang pertama, Ibu Lulu ya. Saya kalau boleh menyebut, tulisan saya yang pertama dimuat itu adalah tulisan yang ke-8 saya kirim, Ibu. Jadi di koran daerah dulu, di koran Bernas, itu tulisan ke-8. Saya menulis tentang sinetron Siti Nurbaya. Saat itu kan sangat gencar di televisi, dibuat serial Siti Nurbaya. Semua mengatakan, wah bagus ini untuk memperkenalkan karya sastra. Tapi saya sebagai guru bahasa dan sastra mengatakan, ini justru mengkhianati hakikat sastra. Karena lalu memangkas imajinasi anak-anak. Nah, saya melawan arus. Ketika melawan arus itulah pikiran saya tampaknya oleh koran, dimuat dan diedit di sana-sini, dan lalu saya mulai belajar, oh ini cara menyampaikan ide. Lalu saya mulai belajar dari koran juga, cara menuangkan ide, menulis opini. Itu yang ada di Bernas. Setelah di Bernas, tulisan ke-8, nah sekali saya kirim ke Kompas, dimuat. Tidak perlu berlama-lama lah, pemanasannya di koran daerah. Saya menulis tentang apakah penting guru membaca. Saat itu saya menanggapi dosen saya, jadi saya saat hari terakhir ujian skripsi, hari itu juga tulisan saya muncul di Kompas. Jadi selama 2 minggu menunggu ujian skripsi, saya membaca Kompas. Nah, dosen saya menulis di sana, saya ingin tanggapi, enggak seperti ini kayaknya. Saya hanya mengatakan, pikirannya beda. Saya tulis, dan ternyata dimuat pada saat ujian skripsi itu. Jadi, mengapa membaca penting bagi guru? Karena toh tidak perlu membaca pun, juga guru tetap pede saja mengajar di kelas. Saya mencoba membalik dari pikiran dosen saya, dosen penguji saya. Itu Ibu yang tulisan saya di Kompas. Lalu tulisan yang kedua, itu resume skripsi saya. Karena saat itu pembimbing skripsi saya mengatakan, silakan tulis skripsi, tapi harus laku dijual. Nggak boleh sembarangan. Maka lalu saya menulis tentang korupsi dalam novel Indonesia. Saya resume dan lalu muncul di Kompas. Sebenarnya kalau serem juga tidak, Ibu, tidak serem-serem amat, menyenangkan menulis di koran. Hanya kalau sampai wilayah yang tadi menyangkut keputusan, menyangkut kebijakan pemerintah, memang dengan sengaja ingin melakukan perubahan itu. Contoh Ibu, wah ini agak sensitif saat itu. Tahun 2006 itu kan kebijakan pertama kali sertifikasi untuk guru 2006. Lalu saya mendapatkan kuota 2007. Mendapat sertifikasi, saya lulus portofolio karena karya saya banyak. Lalu setelah lulus portofolio harusnya sesudah aturan itu 3 bulan kemudian mestinya sudah mendapatkan SK untuk pencairan sertifikasi. 3 bulan belum keluar, 6 bulan tidak, 9 bulan belum, selalu dikumpulkan ke kabupaten guru-guru itu, ini, itu. Begitu masuk 12 bulan, saya tunggu tidak muncul. 12 bulan lewat 2 minggu, saya menulis ke Kompas, menunggu tunjangan profesi guru. Begitu pagi itu muncul di Kompas, jam 6 sudah bisa terbaca Kompas, jam 8 kantor buka, jam 10 saya sudah didatangi oleh Dinas Kabupaten di DIY. Mengatakan, Pak Kartono itu kalau mau nulis di koran, bicara dulu dengan kami. Kami sudah membawa undangan untuk pencairan ini. Wah, berarti mendorong untuk segera dilakukan supaya tidak ditahan-tahan. Dan akhirnya memang dalam setiap forum-forum di kabupaten, Ibu Kepala Dinas selalu mengatakan, Bapak Ibu kalau ada persoalan, jangan ditulis di koran ya. Lalu semua teman-teman mulai mesti Kartono ini. Ya, bukankah kita ingin perubahan dengan cepat? Ya, ternyata surat pembaca itu lebih ditakuti daripada secara fisik kita datang sendiri. Tapi juga tidak jarang tulisan kita diberi apresiasi. Kalau tadi Inspektorat Jenderal datang, di Dirjen Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Menengah Kejuruan, saya pun ditelepon, Pak Kartono saya baca tulisan Anda ini, bisakah datang ke Direktorat besok Senin
Lalu saya katakan, Pak, besok Senin saya mengajar, bisakah ditunda 2 hari? Baik, 2 hari kemudian saya datang. Saya ingin mendengar dari Anda tentang buku ini, tentang tulisan Anda ini. Pak Wali Kota Jogja, Pak Kartono, saya ingin mendengar sendiri tentang tulisan Anda ini. Datanglah ke Balai Kota. Jadi tidak serem-serem amat, Ibu, tapi justru menyenangkan, menggembirakan. Karena yang dipikir oleh seorang penulis, kalau tulisannya ditanggapi, entah itu menjadi sebuah kritikan balik atau itu diundang dengan baik-baik, artinya tulisan kita berpengaruh. Berarti sampai tujuan kita menulis. Itu Ibu Lulu. Terima kasih Bapak, inspiratif sekali. Mudah-mudahan saya bisa seberani Bapak nulis opini ke depan. Pasti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan yang tidak boleh dilupakan nih loh Bu, ketika menulis itu, saya menjadi moderator di Hotel Sahid di Solo tahun 2003. Saya memoderatori seorang pembicara di sebelah kanan saya, baru ketemu saat itu. Apa yang ditanyakan beliau, Mas, Anda Kartono yang biasa nulis di Kompas itu, guru yang nulis di Kompas? Iya Pak. Sudah studi lanjut belum? S2, S3? Belum, Pak. Saya harus berhitung tentang pekerjaan di yayasan, tentang biaya, tentang keluarga, mesti semua harus dihitung. Pulang dari sini, semua hitung berapa biaya studimu, tak bayari semua. Lalu saya balik bertanya, Bapak percaya saya? Ya, saya suka tulisan-tulisanmu. Itu teman-teman guru, kata kuncinya, kalimat itu yang ingin saya bagikan kepada Anda. Saya suka tulisan-tulisanmu. Artinya, pikiran kita, kalau kita bawa di kelas, itu 30 murid, 40 murid, 50 murid yang mendengarkan. Tapi begitu kita publikasikan di koran, ribuan orang, bahkan ada malaikat baik yang tadi membaca tulisan saya, mengikuti saya. Studi lanjut, Mas. Sampai akhirnya begitu selesai studi S2, masih ditawari lagi, mau lanjut S3 ini, saya siapkan lagi. Tawaran itu akan terbuka untuk kita. Pikiran kita terbaca di situ. Jadi tidak serem tuh Bu Lulu, makin tidak serem kan, semakin menyenangkan. Luar biasa Pak Kartono. Ini ada Pak Supadilah yang raise hand, mau ada pertanyaan lagi. Oh, Pak Supadilah, silakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Akhirnya ketemu sama Pak Kartono. Saya lebih dulu khatam buku Menjadi Guru untuk Muridku atau apa itu, daripada ketemu orangnya atau penulisnya. Wow. Saya udah khatam gitu. Terima kasih. Pak, saya seperti menemukan perbedaan gitu. Kalau saya baca di tulisan Bapak yang di koran itu bahasanya ringkes, efektif, dan juga tingkat tinggi, termasuk pengutipan istilah-istilah Latin gitu Pak. Nah, tapi agak berbeda ketika saya baca di buku Bapak itu, kayaknya sederhana gitu ya, sederhana tapi keren gitu ya. Salah satu judulnya kan kalau nggak salah dulu ada satu sak semen gitu ya. Yep. Dalam pikiran saya ini judul satu sak semen aja bisa jadi tulisan, gitu. Gimana ya cara mengelolanya Pak, antara bahasa yang tingkat tinggi dengan bahasa yang sederhana. Jadi yang bahasa tingkat tinggi itu Bapak peroleh dari mana gitu sih? Jadi kan keren ya kalau kadang kita pakai bahasa tingkat tinggi itu, keren nih, apalagi mengutip kalimat Latin. Dari mana sih Pak Kartono dapatnya gitu? Gitu Pak. Terima kasih. Pak Supadilah, terima kasih. Ternyata Bapak berkenan membaca buku saya Menjadi Guru untuk Muridku, dan itu sudah dicetak 6 kali Pak Supadilah, sampai 2019 kemarin cetakan ke-6. Dari Sabang sampai Merauke membawa saya berkeliling Mbak, ke sana kemari dengan buku Menjadi Guru untuk Muridku itu. Maka ketika kemarin ada ribut pergantian soal ini sebenarnya murid, siswa atau peserta didik, tahu ini sekarang Kemdikbud mengganti istilah itu. Wah, buku saya kacau dong, Menjadi Guru untuk Peserta Didik, jelek banget itu, tidak enak. Menjadi Guru untuk Muridku. Bahasa yang sebenarnya malah saya tidak ingin yang rumit-rumit Pak Supadilah, yang sederhana itu adalah bahasa saya, tetapi beberapa istilah yang mendasar tadi justru saya temukan di kosakata dan khasanah pelajaran bahasa Latin. Jadi sejauh saya mengingat dan tidak sebagai pengguna bahasa yang aktif, saya pernah belajar mulai dari kecil pasti bahasa Jawa Ibu, bahasa Indonesia SD, bahasa Inggris SMP, lalu saya belajar di bahasa Indonesia itu ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Latin, bahasa Arab Melayu, bahasa Arab. Harus saya tempuh sampai 3 semester, harusnya 1 semester, tapi saya mesti harus
menempuh bahasa-bahasa itu semua. Ternyata ada gunanya Pak untuk mencoba menyelisik banyak khasanah pengetahuan ketika menemukan kosakata-kosakata itu. Contoh yang mungkin Bapak suka adalah nemo dat quod non habet. Tak seorang pun bisa memberi jika dirinya nggak punya. Bagaimana guru akan membuat optimis murid kalau gurunya sendiri pesimis? Bagaimana guru akan menggembirakan murid kalau hidupnya sendiri penuh dengan kemurungan? Maka istilah-istilah yang saya temukan ketika saya mencoba mencari dasar-dasar ini sebenarnya esensi pendidikannya ada di mana tuh ini? Nah, lalu ketemu di situ. Khasanah Arab, Arab Melayu, Latin, Sanskerta itu ketemu ada semua di situ. Untuk memunculkan tulisan yang saksemen tadi, Bapak Ibu teman-teman, saya usul satu teknik membaca namanya membaca konektif. Baca konektif itu setiap kali Anda bertemu satu teks, pertanyaan yang pertama, ini berkaitan dengan teks apa yang pernah saya baca? Yang kedua, ini berkaitan dengan pengalaman hidup saya yang mana ya? Yang ketiga, ini berkaitan dengan dunia pekerjaan saya yang mana ya? Nah, selalu mengkoneksikan, mengaitkan antara teks yang terbaca itu dengan pengalaman, dengan pekerjaan, dengan teks yang pernah dibaca, itu yang membuat bisa menuliskan menuliskan dari berbagai sudut secara sekurang-kurangnya utuh Pak dengan jumlah batasan di media kan 600 kata, tidak boleh lebih dari itu, supaya menjadi ringkas dengan cara teknik membaca konektif. Jadi membaca itu sambil tetap otomatis berimajinasi. Saya baca ini ya. Saya membaca yang terakhir Hari Pendidikan Nasional, membaca buku Ki Hajar. Saya ini ada di samping saya. Buku ini sangat tebal, Ki Hajar Dewantara ini. Itu sangat tebal, Ki Hajar Dewantara tidak. Ki Hajar Dewantara ini sangat tebal. Ketika situasi seperti ini, apa tuh yang menarik? Wah, ternyata Ki Hajar pernah menuliskan, adakah cara pendidikan yang membuat siswa gembira? Wah, lalu pertanyaan Ki Hajar itulah yang mau saya hadirkan, yang mau saya bawa sebagai tolakan tulisan saya. Ki Hajar bicara apa ya? Dirgantara bicara apa ya? Lalu para pendidik tadi akan kita sintesiskan pemahaman-pemahaman mereka, temuan-temuan mereka dalam kerangka berpikir sekarang. Dengan kata lain, kita mengaktualisasikan pemikir-pemikir pendidikan dulu untuk zaman kini, supaya tidak terputus bahwa semangat pendidikan itu sebenarnya sudah ada panjang dalam perjalanan kita sebagai bangsa ini, sebagai guru, sebagai murid, itu akan ketemu sebenarnya. Jadi mengaitkan dengan berbagai pengalaman. Satu saksemen ini pengalaman di Papua itu, karena saya pernah sampai di Papua juga, di Nabire. Lalu berkait dengan evaluasi itu ada satu pengalaman juga Pak Subadilah dalam salah satu tulisan adalah mengevaluasi. Sebenarnya itu mau saya perbarui untuk menanggapi ini KPK yang ribut ini. Kita kan para guru itu selalu punya kecenderungan ketika menilai murid itu memakai efek halo atau efek garu. Efek halo itu adalah ketika kita mengoreksi pekerjaan siswa dan siswa itu siswa yang kita kenali dia nilainya bagus-bagus, nah suatu saat pekerjaannya jelek nilainya, lalu Anda mengatakan, nggak mungkin ini anak pintar kok nilainya jelek. Itu namanya efek halo, kita sudah terbawa di situ, tidak objektif lagi. Tapi juga efek garu muncul pada kita ketika ada anak yang nilainya sebenarnya jelek-jelek, suatu saat ujian nilainya bagus, Anda mengatakan, nggak mungkin ini. Jadi yang jelek selalu diminta jelek terus, yang baik dianggapnya baik terus. Nah, seperti sekarang kan ada kecenderungan itu. Seolah-olah orang yang sudah dianggap pada posisi tertentu, nggak mungkin lah tes dia jelek. Faktualnya tesnya memang jelek kok. Tesnya memang tidak memenuhi syarat kok. Jadi dalam evaluasi ada itu. Alex Sheeran pakai itu. Jadi ada setumpuk buku yang sebenarnya bisa kita pakai untuk mencoba menarik setiap masalah. Membaca perkelahian murid, perkelahian siswa, tawuran antar pelajar di Jogja saat itu saya membaca tentang pendidikan kekerasan. Coba apa yang menjadi kecenderungan itu, lalu saya membaca disertasinya Pak Hasbalah M. Saad, Menteri HAM zamannya Presiden Gus Dur, itu juga menulis tentang tawuran di Jakarta itu.
apa tuh akarnya, lalu ketemu. Itu Pak Supadila. Terima kasih berkenan membaca buku saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Supadila, pertanyaan dan Pak Kartono. Ini ada beberapa teman juga yang bertanya melalui chat, Pak Kartono. Saya ada kumpulin nih Pak. Ya, ya. Ya, saya lihat sih ada tiga macam pertanyaan ya. Ini ada dari Ibu Nia, Ibu Aam, Pak Ali, dan Pak David. Yang pertama nih dari Ibu Nia, ini mengenai kalau misalnya ketika kita menulis dan terpengaruh dari beberapa buku kan karena seperti Pak Kartono bilang mungkin kita mengingat-ingat apa yang pernah kita baca. Nah, namun ketika kita tuliskan ya kita nggak ingat maksudnya itu judulnya apa buku yang kita terpengaruh itu. Apakah itu termasuk plagiat kalau misalnya seperti itu ketika dalam tulisan kita. Oke, itu yang pertama. Saya sebut semua dulu atau satu-satu nih Pak Kartono? Boleh sebut aja semua, lalu nanti Oke. saya diingatkan saya lihat yang kelewatan. Boleh, itu yang pertama ya tentang apakah itu plagiat. Yang kedua ini dari Bu Aam, dia bertanya bagaimana proses bisa tulisan itu masuk ke koran, apakah melalui email, mungkin bisa tahu dari mana alamat emailnya atau ada proses tertentu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini dari Pak Ali dan Pak David ya mengenai menulis opini. Nah, untuk dari Pak Ali sendiri, apakah opini itu identik dengan mengkritisi kebijakan dan bagaimana kita bisa menjaga kritik balik yang ketika opini itu tentang kebijakan yang disiapkan. Lalu ini Pak David dari Purwokerto tentang opini juga, apa aja kriterianya? Apakah tadi Bapak bilang melawan arus ataukah ada kriteria atau syarat lain? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Tia. Ya. Berkait dengan kekhawatiran akan plagiat. Teman-teman, kalau Anda memang mau mengutip satu pernyataan, misalnya, pendidikan adalah tindakan pendidik itu sendiri, coba dicari. Misalnya, itu adalah ungkapan Driarkara. Kayaknya ada di buku mana sih? Seandainya sempat mencari, dicari. Tapi seandainya tidak sempat, ya sebut saja Driarkara menyebut bla 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 bla. Nah, yang dimaksud plagiat kalau kita mengambil secara utuh, ada sekian banyak model plagiat, word for word, ada plagiat ide, ada plagiat pengarangan, itu ada beberapa plagiat. Tetapi yang ingin saya hadirkan pada teman-teman, kita tidak perlu khawatir kalau yang kita lakukan adalah memparafrasekan ide. Artinya demikian. Kalau Anda membaca satu buku, temukan saripati isi bacaan itu, lalu rumuskan dengan kalimat Anda. Karena yang namanya plagiat itu nanti akan dibuktikan ketika masuk pada checker. Jadi ada software checker yang bisa menguji ini masuk plagiat berapa persen, diambil dari mana, itu akan ketemu semua. Jadi kalau karya ilmiah akan dengan gampang kalau itu berupa soft file itu copy saja, masukkan pada checker. Saya biasa pakai small SEO tools, akan ketahuan 5%, 10%, 30%. Itu akan ketahuan. Nah, kalau kita memparafrasekan dan menggunakan kalimat kita sendiri, itu akan terhindar dari plagiarisme. Maka cukup dengan menurut siapa, lalu Anda mengolahnya. Jadi plagiat itu akan terjadi kalau kita dengan sengaja mengutip banyak hal. Pernah satu saat demikian. Teman-teman, saya membaca satu koran KR saat itu. Ini satu halaman, satu tulisan penuh 3 kolom. Ketika saya selesai baca, ini ditulis oleh seorang direktur akademi. Saya sepertinya pernah baca ini di mana ya? Saya buka arsip saya. Lah, ini 3 tahun yang lalu sudah ditulis oleh dosen di Surabaya. Dosen Surabaya di Kompas, lalu saya copy semuanya, lalu saya coreti di sana-sini, saya berikan kepada redaktur. Ini saya keberatan, karena 3 kolom ini ambil semuanya dari dosen di Universitas Surabaya. Begitu sudah muncul, sudah diterima, lalu ada surat jawaban balik dari penulisnya. Terima kasih atas kritikan dari Pak ST Kartono. Maaf, saya lupa mencantumkan sumbernya. Lalu saya mengatakan, kalau toh Bapak mencantumkan sumbernya, Bapak tidak tertolong karena Bapak tetap plagiator, karena 3 kolom ini Anda ambil semua dari penulis lain. Meskipun diambil dari sumber mana, tapi 3 kalimatnya persis sama. Mengkritisi yang kedua di Kompas, suatu halaman di tulisan utama atas, seorang guru besar
saya membaca judulnya, lalu saya ingat, ini kayaknya pernah di mana saya baca, buka lagi arsip saya, lah 4 tahun sebelumnya tulisan itu muncul dengan judul yang beda, penulisnya sama. Jadi saya misalnya Kartono, 4 tahun lalu nulis, sekarang saya tulis lagi, saya kirim, hanya datanya, angkanya saya ubah. Tapi kalimat lain masih sama. Itu masuk plagiat, kada self-plagiarism. Maka saya tulis ke Kompas, sayang seorang guru besar lalu melakukan seperti ini. Dan akhirnya itu dipakai, saya tidak tahu surat pembaca saya itu dipakai demo oleh mahasiswa di universitas tersebut karena dosen tersebut mengajukan diri menjadi rektor. Lalu waduh, saya tidak tahu bahwa itu akhirnya menjadi senjata. Tetapi saya tidak ingin melihat bahwa di koran-koran isinya adalah kutip sana, kutip sini. Maka Bapak Ibu, ketika menulis di opini, itu tidak seperti di karya ilmiah. Kalau di karya ilmiah itu kita punya referensi sumber yang banyak, di koran satu saja, pakailah satu saja untuk tumpuan pengaliran ide Anda. Selalu redaktur bertanya, ini kutip pendapat orang lain, pendapatmu mana? Pertanyaan itu sederhana. Maka nanti setiap kali, ini kok kutip ini menurut ahli A, menurut ahli B, ahli C. Lah menurut Anda mana? Karena yang dibutuhkan adalah ahli Anda itu mana pendapat Anda. Sederhana. Jadi kalau Anda banyak kutip A, B, C, D, tapi Anda sendiri tidak menentukan, ya akan minggir. Sekali lagi, satu saja sumber. Satu saja ahli yang dikutip, lalu lainnya adalah pendapat Anda. Ini supaya tidak terjebak dalam plagiarisme. Jadi lakukan parafrase, ide, dan secara terbuka katakan di media ini, di media ini, di media ini kalau ada, di buku ini kalau ada. Kalau tidak, misalnya ahli menurut siapa, ya sebutkan saja. Lalu untuk menulis di koran, jelas. Kalau saya mau menulis di KR, ya saya ikuti dulu KR ini gayanya apa tuh ini. Lalu di sana akan tertulis berapa dibutuhkan, alamatnya mana, ada semua. Di Kompas juga ada. Kompas jelas tidak boleh dikirimkan ke media lain. Kalau sudah kirim ke Kompas, ya Kompas saja. Karena begitu Anda double muncul di media lain, Anda di blacklist. Anda akan diparkir sekian waktu, tidak boleh ngirim lagi. Jadi ada alamatnya, Anda ikuti gayanya, dan kalau Kompas memuatnya seperti ini, kalau Bernas seperti ini. Apakah selalu melawan arus? Tidak. Justru itulah Bernas itu saat itu koran yang frontal, selalu mengkritisi. Tapi Kompas, koran nasional selalu ngemong semua pihak, maka tidak frontal tapi tetap kritis. AR, Daulatan Rakyat itu menjawani, khas itu kan, jawani itu ya akan itu ya begitu tapi jangan begitu, bahasa Jawa ngono ya ngono ning aja ngono, itu kan mengkritiki tetapi tidak boleh mempermalukan orang lain. Maka tulisan saya yang terakhir justru masuknya di KR karena apa tidak mudah saya harus membahasakan kritikan itu. Apakah opini mesti harus mengkritik kebijakan? Ya pada awal-awalnya dulu ya Pak. Ketika kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan yang kita alami di pendidikan, ya kita tuliskan itu. Maka motivasi saya dulu ketika belum banyak guru menulis di koran, hanya satu. Saya ingin menulis di koran, ingin mengungkapkan yang ada di lapangan supaya kebijakan itu diambil seimbang. Tahu bahwa situasi lapangan seperti ini. Nah, kalau guru tidak menulis, siapa yang tahu situasi itu? Supaya terjadi perubahan. Maka tulisan saya di atas, stop ujian nasional, perbaiki sekolah rusak. Kompas di atas sendiri. Jam 8 sudah dibaca oleh para pengambil kebijakan, pagi-pagi, selamat pagi Indonesia di TV One, Wakil Menteri Pendidikan sudah mengutip beberapa kalimat saya. Oh, itu kalimat saya, berarti dibaca tadi. Artinya ada perhatian dan mengkritisi kebijakan tentu saja dengan tujuan supaya berpihak pada kita, orang-orang di lapangan. Apakah mesti melawan arus? Tidak. Nah, itu tadi yang tulisan saya menang, mesti menjadi guru untuk murid, menjadi guru yang gembira, itu justru tidak mengkritisi Pak, tetapi mencerahkan. Nah, sekarang sudah tren saya di belakangan ini tulisan saya tulisan yang mencerahkan, memberikan inspirasi tanpa harus mengkritiki secara frontal. Jadi tidak mesti melawan arus, karena tadi melawan arus tentu seperti Ibu siapa tadi Lulu serem gitu. Begitu Mbak Dea. Baik, terima kasih banyak Pak Kartono. Ini mungkin waktunya tinggal sekitar 5 menit. Pak Kartono mungkin ada yang mau disampaikan melanjutan dari bahannya sekalian menutup Pak Kartono.
tentu sebenarnya ini ada contoh, misalnya ini opini singkat. Kita bisa melihat kok seperti ini. Sampah di pinggir jalan, ya, foto seperti ini. Masalahnya apa? Orang membuang sembarangan. Evaluasi saya terhadap ini apa? Oh, tidak tercukup tersedia sampah. Banyak orang yang tidak punya tempat kebun untuk menimbun sampah, lalu membuang sembarangan. Tapi mentalitas juga orang tidak mau merawat sampah. Solusinya apa? Nah, ini harus kita tunjukkan supaya tidak terjadi seperti ini. Maka sederhana sebenarnya. Masalahnya apa? Evaluasi kita apa? Solusi kita apa? Itu bisa diurai. Ini contoh tadi. Nah, serbaneka tantangan teman-teman adalah acap kali kita kurang pede karena perlu membiasakan. Anda bisa mengatakan, Pak Kartono sekarang setiap kali nulis mesti dimuat. Ya, dulu ketika awal saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah guru kecil yang belajar menulis saat itu. Lalu kalau kurang pede, ya selalu. Lalu yang berikutnya, kalau kita kurang baca dan tidak pernah memperbarui, ya kosakata kita akan terbatas, dan ketika kita menulis, pasti ya membosankan. Angle atau sudut pandang ini penting, melihat tadi contoh Kartini. Oh, ternyata di laki-laki itu angle khas yang tidak dilihat oleh orang lain. Cukup data tadi ketika ada dari Inspektorat Jenderal menanyakan, saya punya data ini loh. Hindarkan juga nulis sekali lalu ditunggu. Saya ada seorang guru di perbatasan Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah, datang ke saya di Debrito siang-siang, Pak Kartono, saya menulis ini, mau saya kirim ke Kompas ya. Saya sebenarnya mau mengatakan, waduh ini berat Pak. Tapi coba Pak, coba. Seminggu kok nggak dimuat ya Pak? 2 minggu nggak dimuat ya Pak? 3 minggu akhirnya dikembalikan. Ketika dikembalikan, Pak ini dikembalikan, kirim saja ke koran Merapi. Akhirnya dikirim, 3 hari kemudian dimuat. Wah, senangnya minta ampun, dan itu menumbuhkan keyakinan diri bahwa aku bisa. Jadi bukan soal besar kecilnya koran, tetapi memupuk kepercayaan diri. Kurang pede menjadi pede. Banyak kutipan tadi yang saya sebut, kutip, hindari. Plagiarisme tadi sudah saya sebutkan juga, kita mesti terbiasa memparafrasekan. Ditolak, ini daya tahan seorang guru adalah ketika ditolak, tidak diterima, kita tidak berputus asa. Tidak ada tulisan yang jelek, karena pikiran kita semuanya baik. Maka ketika tulisan saya di KR ditolak, saya akan kirim ke koran lain. Bahkan sebaliknya, kadang saya kirim ke Kompas. Kompas ditolak, saya kirim ke KR. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi bukan soal besar kecilnya, tetapi apakah pas waktunya atau tidak. Jadi tulisan kita semuanya baik dari hasil pikiran kita, hanya soal waktunya pas atau tidak. Dan begitu banyak media, teman-teman, kalau kita mau manfaatkan, dan semakin banyak guru yang menulis, semakin banyak persoalan di lapangan dipahami oleh orang-orang di luar sekolah ini. Berkait dengan murid kita, dengan spirit guru, tentang memahami guru, maka begitu banyak media. Mengapa saya memilih ini dan saya ingin membagikan kepada teman-teman, ruang disediakan dan kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa berlomba untuk. Apakah ini soal keahlian, soal jurusan? Tidak, tetapi soal manajemen waktu. Jadi menulis itu hanya soal manajemen waktu. Saya sama dengan teman-teman punya kesibukan untuk mengkoreksi dan sebagainya, ya. Tapi saya bekerja sampai dengan pukul 15, itu adalah jam kerja di sekolah, maka selebihnya adalah aktivitas saya. Saya tidak pernah membawa koreksian ke rumah, kecuali hari-hari terakhir ujian, tetapi ketika harian saya tidak pernah membawa koreksian ke rumah. Karena waktu selebih jam kerja itu waktu milik saya untuk kreatif. Begitu teman-teman, Mbak Dia, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kartono, ini kayaknya semuanya masih wow, langsung kayaknya pemikirannya nih terkobok-kobok nih, luar biasa. Kita bisa kasih reaction nih buat Pak Kartono, terima kasih banyak udah satu lagi Mbak Dia. Silakan. Kalau acap kali ada yang bertanya, Pak, apakah di koran itu ada honornya? Ada. Lalu ada honornya. Maka kalau ditanya apakah menulis di koran, ada honornya. Dari tulisan yang hanya 2 halaman kuarto 2 spasi untuk Kompas, saat itu saya bisa sampai 1,5 juta. Sekarang bisa 800 untuk 3 halaman. Di KR bukan soal harga honornya, tetapi bagi saya adalah publikasi pikiran
itu lebih mendatangkan pertumbuhan saya sebagai pribadi yang mau berkembang dan saya menjadi bahagia juga. Di soal ada honornya, pasti ada. Honor bukan hal yang pokok, tapi penting. Betul. Gitu, Terima Mbak kasih. Dia. Betul, terima kasih banyak Pak Kartono. Ini kita mau foto bersama dulu nih sebagai kenang-kenangan bersama penulis luar biasa. Boleh mungkin ya saya teman-teman boleh buka kameranya supaya kita bisa mengabadikan momen ini sama-sama. Kita tunggu dibuka kameranya. Nah, saya serahkan ke Mbak Eka, boleh tolong ambil foto. Ya, baik Bu Dia. Sebentar ada yang baru buka kamera, Bu. Oke. Ya. Ada 2 halaman. Saya akan foto halaman pertama dulu ya, Bu ya. 1, 2, 3. Ya, oke, sebentar. 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Ya, silakan Bu Dia. Ya, terima kasih Mbak Eka. Kita benar ucapkan terima kasih banget Pak Kartono untuk waktunya dan juga sudah membagi pengalamannya yang luar biasa sebagai guru yang juga menulis di media massa. Terima kasih banyak Pak Kartono. Ya, Bu Kapri, Mbak Dea, dan teman-teman, terima kasih. Ada lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Sangat banyak. bermanfaat Pak Kartono. Ya. Betul. Iya, ini untuk teman-teman di Writing Club kita masih ada beberapa housekeeping. Kalau misalnya Pak Kartono ada kegiatan lain, boleh silahkan. Kalau mau gabung juga bebas saja, terserah Pak Kartono. Dengan senang hati, Ya. Mbak Dea. Oke, ya teman-teman ini kita Bapak ada mau dong kirim kontak. mau kirim itu ke koran gimana itu Pak? Kalau mau coba-coba kirim koran. Ini masih boleh dijawab. Boleh, silakan ya. Nah, Oke. sekarang ada yang tidak hanya koran cetak, sekarang ada media online dan itu juga memberikan ruang yang cukup. Detik.com coba dibuka, itu ada opini juga. Coba masuk. Di mana Pak? Detik.com, kalau Anda baca itu ada ruang opini. Detik.com. Detik.com ya. Ya, detik.com. Lalu kalau memang untuk latihan buka Kompasiana. Kompasiana itu blognya Kompas, itu beragam guru, beragam penulis dari tulisan yang pendek, dari soal resep masakan sampai dengan politik, semua bisa nulis di sana untuk pemanasan, untuk membangun gelanggang. Oke, Tapi yang siap. ya Belajar di yang kecil dulu berarti apa ya? Untuk membangun kepercayaan diri. Silakan. Betul. Oke, thank you. Siap. Ya. Thank you Bu Am, Pak Makasih Kartono. Mbak Dea. Iya, sama-sama. Oke, jadi ini biasa kita di Writing Club ada setiap bulan ada challenge menulis ya. Nah, nanti sebelum saya umumkan challenge buat bulan Juni, yang May challenge kemarin nih sedikit sharing ke Pak Kartono, teman-teman tulis quotes ya. Jadi kita ada kasih kata kunci, lalu mereka tulis, karena sebelumnya kita banyak tulis artikel di blog, jadi bulan kemarin ini khusus quotes. Jadi untuk teman-teman yang udah kumpulin linknya, tadi saya udah satukan di sini per tema. Hari ini saya hanya ambil dari 5 tema ya. Nah, kita mau voting nih. Jadi kan kalau nyadar bulan Mei kemarin saya nggak ada undi ya, karena saya mengususkannya kita mau khususin buat hari ini. Nah, nanti saya akan bagikan link ini namanya Mentimeter untuk polling. Jadi di di chat nanti bisa diambil ya linknya. Sebentar saya ambil linknya dulu. Oops, sorry. Nah, kalau teman-teman bisa tolong akses link ini. Saya kirim di Zoom chat. Ya, oke. Kalau bisa dibuka nanti tampaknya akan seperti ini. Ya, nah ini untuk pertama-tama saya nanti akan tunjukkan beberapa kumpulan quotes-quotes dari teman-teman yang udah tulis. Nah, teman-teman bisa pilih dua quotes ya. Jadi mungkin ambil beberapa saat boleh baca. Pak Kartono juga kalau mau voting boleh kasih itu. Oke. Jadi nanti di sini akan ditulis angka aja ya. Angka 1, 2 atau angka berapa. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat yang paling banyak dapat voting. Quotes itu bisa nanti akan mendapatkan hadiah dari merchandise. Oke, kira-kira bisa diakses nggak ya? Ada yang kesulitan mungkin ini nggak perlu login apa-apa sih, langsung nanti bisa dapat buka halamannya. Oke, nah saya akan tunjukkan yang pertama temanya kebahagiaan. Boleh diambil beberapa waktu untuk membaca, ada 3 halaman. Jadi kalau yang udah disuka boleh diingat nomornya ya. Oke, ini halaman pertama. Ini teman-teman dari kita semua nih yang buat ya.
Jadi kata kuncinya waktu itu adalah kebahagiaan dan ini dibuat kalimat quotes-nya. Mungkin ada yang agak buram tapi masih bisa kebaca sih karena diambil dari image. Banyak yang bikin desain-desain sendiri. Ya. Ini yang pertama. Ini yang agak nggak kelihatan, ini kebahagiaan adalah milik semua orang, tidak dapat dibeli, tapi bisa dicari. Ini yang agak buram, saya bisa bacakan, jangan pernah berpikir untuk mencari kebahagiaan sendiri, karena sesungguhnya kamu akan menemukan kebahagiaan yang hakiki ketika kamu sudah bisa membahagiakan orang-orang tercinta di sekitarmu. Oke, ini nomor 1 sampai 6. Oke, saya ke berikutnya. Nomor 7 sampai nomor 12. Ini yang sedikit kecil tulisannya, saya bacakan. Sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam pikiranmu sendiri. Semakin memikirkan sesuatu di luar kenyataan, semakin sulit untuk merasa bahagia. Oke, yang halaman terakhirnya. Oke, ini 3 halaman itu ya, saya cepat ulang dari depan, pilih dua angka. Ya, kalau sudah dipilih, bisa langsung masukkan ke dalam Mentimeter dan diklik submit. Oke, ini dari halaman pertama. Halaman kedua. Oke, halaman ketiga. Oke, saya coba lihat hasilnya dulu. Saya stop sharing sebentar ya. Oh, oke. Sudah kita lihat dari hasilnya ini yang mendapatkan. Oke. Ya, jadi yang paling besar ini di tengah itu yang paling banyak votingnya. Jadi untuk yang ini, oke, masih menunggu jawaban. Masih ada yang masuk. Oke, minta halaman terakhir. Oke, saya tunjukkan lagi halaman terakhir sekali lagi. Sebentar. Ya, ini halaman terakhir. Oke, saya kembali ke ini. Kita lihat hasil. Oh, ternyata sekarang nomor 5. Apakah masih ada lagi yang mengisi? Setiap berubah itu berarti ada yang masuk 1 ya. Oke. Ya, sepertinya sudah, ya memang tipis sekali antara nomor 5, 9, 10 ya. Tapi yang kali ini quotes favorit adalah yang nomor 5. Kita lihat sama-sama. Nomor 5. Oke, kebahagiaan adalah milik semua orang, tidak dapat dibeli tapi bisa dicari. Selamat, ini sepertinya adalah quotes milik Mbak Rita. Oke, nanti akan dikontak langsung. Selamat ya. Karena terbatas waktunya, saya akan satu topik lagi untuk kita pilih sama-sama. Untuk topik yang terakhir, yaitu mentari. Nanti yang lainnya dalam kesempatan berikutnya ya akan kita tayangkan. Oke, seperti biasa ada 3 halaman juga, bisa dibaca nih, ini yang terakhir ya. Linknya sama Mbak Dea? Linknya sama, sebentar ya, saya nanti akan ubah dulu di ininya. Oke. Ya, linknya sama, harusnya udah berubah. Oke, ini halaman pertama. Yang ini yang kuning ini mentari ya.
Oke, halaman kedua. Pilih 2 angka. Tadi masih ada yang menulis kata-kata, jadi biar hasilnya bisa lebih jelas, tulisnya angkanya aja. Oke, yang terakhir. Nanti saya akan ulang satu lagi dari atas. Pilih 2 angka, langsung masukkan ke Mentimeter. Oke, saya ulang dari atas. Nomor 1 sampai 7. Oke, halaman kedua, 8 sampai 15. Oke. Halaman terakhir, 16 sampai 17. Oke, saya akan lihat hasilnya. Saya akan share screen. Oke, ini sudah mulai keluar. Ya, sepertinya nomor 10. Apakah ada yang masih memasukkan pilihan? Oke, masih terus nomor 10. Sepertinya dekat dengan nomor 17 dan 14. Oke. Semakin jelas. Iya, 10 sepertinya ya. Sepertinya 10. Oke, kita lihat yang mana tadi nomor 10 ini. Saya akan share. Oke, lakukanlah yang terbaik dalam segala hal seperti mentari yang selalu bersinar sempurna apapun harinya. Oke, teman-teman ini masih ada yang tema-tema lain, kita udah keep di slide ini, mungkin di sesi bulan depan atau melalui chat nanti saya akan umumkan supaya kita bisa polling lagi. Jadi intinya seperti ini nanti, jadi pas misalnya melalui grup udah bisa tahu prosesnya. Oke, terima kasih. Dan ini ya, untuk bulan Juni challenge-nya ya, tadi kita juga sudah mendengar Pak Kartono baru menerbitkan tulisan tanggal 31 Mei tentang Pancasila. Jadi bulan Juni ini kita mau juga sama-sama menulis tentang Pancasila ya. Bedanya kita nggak akan setiap hari atau 2 hari sekali, kita mau 1 minggu sekali. Jadi teman-teman ada waktu untuk merenungkan, berpikir, melihat ada problem apa, mungkin sama dievaluasi dan menuliskan solusinya dalam topik besar yaitu Pancasila ya, dan kita bagi menjadi dalam 5 minggu ini karena pas hari ini minggu pertama bulan Mei, Rabunya sampai nanti minggu terakhir. Jadi sila pertama, memaknai sila pertama Pancasila adalah tantangan pertama untuk minggu ini. Bisa luas, teman-teman mau buat tulisan, siapa tahu mungkin yang mau ditaruh di kolom opini juga bisa, atau berbentuk quotes karena bulan lalu sepertinya menulis quotes ini juga sangat menarik bagi teman-teman ya. Jadi diberikan kebebasan, bisa taruh logo IC dan juga gambar Pancasila supaya lebih terasa nih semangatnya. Dan nanti tulisan atau quote pilihan akan masuk Instagram IC, jadi bisa lebih luas lagi tersebarnya. Ya, bisa ditambahin hashtag Hari Kesaktian Pancasila, IC Writing Challenge sama June 2021 Challenge ya. Jadi sekali lagi challenge-nya ini hanya 5 kali. Tapi tentu bisa menulis di luar challenge ini, tapi untuk yang berkenaan dengan Writing Club tentang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, memaknai masing-masing sila di Pancasila. Ini adalah challenge untuk bulan ini. Oke, nanti misalnya di tempat ini ada yang baru gabung ya, misalnya nanti ada di kontak dengan salah satu dari teman-teman di sini, mereka adalah mentor di Writing Club yang misalnya baru join, kadang-kadang bingung, aduh apa nih challenge, nanti biasanya saya yang akan kontak
yang baru nanti saya bisa sambungkan dengan salah satu mentor di sini untuk supaya bisa lebih mengerti tentang challenge-nya dan terus join juga dalam challenge ini. Jadi jangan kaget kalau ada salah satu rekan-rekan di sini yang join karena mereka adalah mentor-mentor di Writing Club. Oke, mengingatkan sekali lagi untuk bulan depan kita ketemu lagi di sesi Writing Club bersama Mas Dadan dan juga untuk Inspiration di Jumat ini. Oke, terakhir seperti biasa ada sedikit undian ya dari yang hadir hari ini akan juga mendapatkan merchandise. Saya ambil dulu list hadirnya yang sudah dibagikan Mbak Eka. Mbak Dea, ada pengumuman video? Oh, yang untuk lomba itu ya, Bu Kapri? Ya, supaya teman-teman. Gimana? Belum isi daftar hadir sebentar. Oh, sepertinya namanya udah ada kok. Masuk. Udah masuk. Oh ya aja. udah. Oke, yang video itu ada di sini. Sebentar ya, supaya teman-teman di sini harus ikut semua. Ya, jangan lupa ini ya. Saya sambil. Bismillah, mudah-mudahan nggak ketinggalan lagi. Iya, Bu Aam, ikutan lomba video. Betul. Ya. Ditunggu nih videonya. Oke, jadi saya masukkan ke ini ya untuk undian hari ini. Bentar. Oke, nama-namanya yang tadi udah dimasukkan sama Mbak Eka. Nama-nama hari ini saya putar. Siapa yang beruntung? Oke, Pak Bambang, apa masih di tempat Pak Bambang? Sepertinya masih nih Pak Bambang, boleh halo biar kita bisa tahu atau mungkin lagi away. Pak Bambang apa masih di sini? Putar lagi. Hampir saja Pak Daniel. Aduh Pak Bambang, kita udah tunggu ini, kita putar lagi ya, mungkin bulan depan bisa dapat lagi ya. Putar lagi. Oke, sekali lagi. Mbak Am nih udah berharap-harap nih ya. Ya, termos. Ibu Lucia, apakah masih di tempat? Ibu Lucianya udah nggak ada. Oke, kita putar lagi. Mana Bu Lucia? Bu Lucia tadi udah nggak ada di daftar hadir. Nah, Ibu Nia, apakah masih di sini? Ibu Nia, masih, boleh? Ada. Ada ya Ibu Nia? Ada. Ibu Nia kalau nggak mau buat Am aja. Oke, thank you. Ya Ibu Nia nanti boleh kasih alamatnya nanti ya melalui chat. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk sesi hari ini. Kita ketemu lagi bulan depan dan jangan lupa challenge-nya juga dan lomba video ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kartono udah stay sampai akhir juga. Terima kasih Pak Kartono, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sukses. Terima kasih semua. Oke. Terima kasih Dokter Kapri undangannya. Teman-teman ditunggu challenge videonya. Juga videonya. Siap. Oke, terima kasih Pak Kartono, sampai ketemu. Pak Kartono matur suwun, sugeng dalu. Sami-sami Dokter Kapri, sugeng dalu. Ito Daniel, sehat-sehat di Batam. Oke semuanya. Bye. Terima kasih.